Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sim Kadabra. Saya Mario. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang sindrom konus medularis dan sindrom cauda equina. Siapin dulu posisi yang enak, keep studying, and let the magic work. Oke, sebelum masuk ke nomor 1, saya ingin mengingatkan teman-teman lagi bahwa ini adalah kasus dengan SKDI 2 ya. Artinya kita diminta untuk bisa mendiagnosis aja, setelah itu dirujuk pasiennya. Jadi soalnya akan menanyakan seputar diagnosis, pemeriksaan fisik, atau penunjang ya. Nah, nomor 1, apakah diagnosis yang paling mungkin? Pertanyaannya. Seorang wanita 50 tahun mengeluh nyeri punggung bawah yang menjalar sampai ke tungkai belakang. Ini ada suatu radikulopati lumbal ya, karena nyerinya menjalar. Sejak 3 minggu mulai kesulitan menggerakkan kedua kaki. Nah, di sini ada defisit motorik yang perkembangannya kronis 3 minggu ya. 3 hari yang lalu, pasien mulai kesulitan buang air besar dan kecil. Ini ada kelainan otonom dalam miksi dan defekasi ya. Pemeriksaan fisik kekuatan motorik ekstremitas bawahnya, yang kanan 3, yang kiri 4. Nah, perhatiin bahwa ini asimetris ya, teman-teman. Refleks patella dan Achilles menurun, dan refleks fisiologis yang menurun ini artinya adalah sebuah gejala lower motor neuron ya. Lalu refleks patella itu diatur di segmen lumbal 3-4. Kalau Achilles itu di sakral 1. Jadi kalau kedua refleks ini menurun artinya gangguannya ada di segmen setinggi itu ya. Minimal lumbal 3-4. Nah, selain itu dia juga ada penurunan sensitivitas di ekstremitas bawah ya. Sensoriknya menurun. Jadi kalau kayak gini clue-nya maka jawabannya yang E ya, sindrom cauda equina. Nah, kenapa bukan yang A, hernia nucleus pulposus ya? Sebenarnya bisa aja HNP ini jadi etiologi sindrom cauda equina di kasus ini, itu bisa ya. Tapi ini masih kurang spesifik dan biasanya ada cerita riwayat mengangkat beban berat kalau HNP tuh. Dan HNP juga jarang ada gangguan otonom ya. Kenapa bukan yang B? Karena kalau sindrom konus medularis itu dia parese motoriknya biasanya akan simetris ya, sedangkan yang kasus tadi asimetris. Lalu dia juga nggak akan ada penurunan refleks patella atau Achilles. Kenapa bukan yang C? Kalau kompresi medula spinalis itu kan lesinya di sistem saraf pusat ya, di medula spinalis. Jadi yang akan muncul itu tanda-tanda upper motor neuron atau UMN, sedangkan harusnya refleks fisiologis itu meningkat kalau UMN ya kan. Dan tidak ada nyeri radikuler juga. Kalau Guillain-Barré syndrome itu adalah reaksi autoimun terhadap nervus perifer ya, yang menyebabkan demyelinisasi. Jadi myelin syarafnya itu rusak. Nah, ini biasanya dipicu riwayat infeksi. Gejalanya bisa parese dan hipestesi yang dari perifer ke sentral dan dia simetris gitu. Oke, kita bahas sedikit tentang sindrom cauda equina ya. Dari definisinya, sindrom cauda equina itu merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan oleh lesi yang melibatkan radik saraf lumbal dan sakral di bawah level konus medularis ya. Pembahasan ini termasuk juga sindrom konus medularis. Sebenarnya kasus ini nggak ada di SKDI, tapi biasanya sering muncul juga di soal karena dia merupakan diagnosis banding dari sindrom cauda equina. Jadi kita perlu pelajari juga. Kalau yang ini lesinya itu ada di konus medularisnya ya, di ujung dari medula spinalis. Nah, kita akan bahas di segmen mana yang masuk cauda equina dan di segmen mana yang masuk konus medularis ya. Kita lihat gambar ini. Cauda equina itu adalah rumbai-rumbai radik saraf ini ya, yang setelah medula spinalisnya itu berakhir. Cauda equina itu kan bahasa Latinnya ekor kuda ya. Jadi itu karena rumbai-rumbai ini tuh dianggap mirip ekor kuda gitu ceritanya. Nah, ini melibatkan radik saraf dari lumbal 4 sampai sakral 5 ya. Tapi ini bukan berarti harus semuanya banget yang kena. Bisa aja hanya beberapa radiks tertentu aja ya. Misalnya lumbal 4-5 aja, atau sakral 3-5 aja, itu bisa. Atau malah misalnya hanya di sebelah kiri aja yang kena, itu bisa juga ya. Jadi kanannya sehat-sehat aja ya bisa. Nah, kalau konus medularis, itu dia yang kena itu di ujung medula spinalisnya banget, yaitu di segmen sakral 3 sampai sakral 5 medula spinalis ya. Nah, segmen medula spinalis ini, kalau kita bicarakan itu, dia beda dengan vertebra berapa kelainannya ya. Misalnya kita curiga dia etiologinya itu fraktur korpus vertebra, atau misalnya HNP.
Nah, kita perlu tahu dong vertebra berapa nih yang fraktur buat acuan kita untuk nge-request ronsen atau imaging lainnya, ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, medula spinalis itu pada orang dewasa berakhir di kisaran lumbal 1 sampai lumbal 2, ya. Berarti sindrom Cauda-Equina ini kalau misalnya kena, itu akibat gangguan pada vertebra lumbal 2 ke bawah, gitu. Sedangkan konus medularis itu pada ketinggian torakal 12 sampai lumbal 2, ya. Jadi kalau ada gejala yang khas Cauda-Equina atau konus medularis, kita perlu tahu kelainannya di daerah vertebra ini, ya, segmen vertebra ini. Nah, etiologinya baik sindrom Cauda-Equina maupun konus medularis bisa disebabkan oleh tumor, trauma, iskemi, atau HNP lumbal yang besar, ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke gejala klinis dari motorik, sensorik, dan otonomnya, ya. Pada sindrom Cauda-Equina, motoriknya itu bisa hilangnya refleks bulbocavernosus, refleks patella, atau Achilles. Nah, refleks patella itu kan ngecek fungsi lumbal 3 sampai 4, ya. Kalau Achilles kita ngecek fungsi sakral 1. Kalau bulbocavernosus kita ngecek fungsi sakral 2 sampai 4. Jadi misalnya Cauda-Equina yang terkena hanya sakral 1 ke bawah. Berarti yang normal itu di antara ketiga ini yang patella, ya. Karena patella itu kan di lumbal 3 sampai 4. Jadi nggak kena gitu. Nah, refleks bulbocavernosus ini mungkin masih agak asing ya buat teman-teman. Jadi cara kita melakukannya itu kalau pada pria, ya, dengan menekan korpus penisnya dari atas dan bawah, ya. Jadi mirip kayak kita jepit gitu, ya. Atau kalau pada wanita itu kita lakukan sama tapi di klitoris, ya. Kalau refleksnya positif akan terjadi kontraksi sphincter ani. Jadi kita perhatiin anusnya, ya. Kalau misalkan refleksnya negatif berarti anusnya nggak kontraksi gitu. Nah, itu refleks bulbocavernosus. Selain dari hilangnya refleks, itu bisa juga ada paresa ekstremitas bawah, ya. Kalau distribusinya itu dia akan simetris dan sifatnya LMN, lower motor neuron, ya. Karena dia kan sebenarnya udah di luar medula spinalis, ya. Jadi dia itu dihitungnya itu udah sistem saraf tepi. Makanya kalau kegangguan gejalanya itu LMN. Nah, sedangkan kenapa asimetris? Karena Cauda-Equina itu kan rumbai-rumbai gitu, ya. Jadi suatu lesi itu jarang bisa menimbulkan gangguan yang benar-benar simetris kiri kanan karena dia rumbai-rumbai gitu. Biasanya sih asimetris, ya. Kalau gejala sensoriknya pada sindrom Cauda-Equina itu dia bisa defisit sensorik disertai nyeri radikuler lumbosakral yang seperti kesetrum menjalar itu, ya, ke tungkai tadi. Kenapa gitu? Karena Cauda-Equina kan yang terkena radik sarafnya, ya, bukan medula spinalisnya lagi. Jadi kalau dia kena itu bisa nyeri radikuler sesuai namanya di radix, ya. Lalu kalau misalkan Cauda-Equinanya kena yang di distal-distal banget kayak di sakral 3 sampai 5 gitu, defisit sensoriknya itu disebut saddle anestesi, alias dia baal hanya di sekitar daerah perineum saja gitu, ya. Untuk kelainan otonomnya akan terjadi arefleksia detrusor. Jadi fungsi kandung kemihnya hilang, ya, di sini. Sehingga terjadi retensi urin, lalu kalau udah penuh banget terjadilah inkontinensia overflow. Di mana saking penuhnya urin itu dia menetes keluar terus-menerus, ya, pelan-pelan. Bisa juga ada inkontinensia alvi yang artinya tidak bisa menahan BAB, ya, dan impotensi akibat hilangnya fungsi seksual. Semua gejala otonom ini disebabkan oleh terganggunya pusat parasimpatis di sakral, ya, yang mengatur hindgut, organ pelvis, dan genital. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 2, ya. Pertanyaannya diagnosis yang tepat. Jadi di sini kita punya seorang pria 27 tahun, 1 hari yang lalu kecelakaan dengan posisi jatuh terduduk. Oke, lalu sekarang mengeluh nyeri hebat pada punggung bawah yang tidak menjalar. Jadi tidak ada nyeri radikuler, ya, nggak kayak tadi. Selain itu, pasien juga tidak bisa berkemih. Jadi ada disfungsi otonom untuk miksi, ya. Pemeriksaan fisik kekuatan motoriknya normal, tidak ada parese, ya. Ada anestesi perianal, refleks bulbocavernosusnya menurun, tapi refleks Achilles dan patellanya normal, ya. Karena bulbocavernosus itu kan ngeceknya sakral 2 sampai 4, ya. Jadi kita tahu bahwa ini kelainannya itu di segmen itu, sedangkan segmen lumbalnya masih normal. Jadi jawabannya yang C, ya. Kenapa bukan yang A? Karena biasanya sindrom Cauda-Equina itu bisa ada nyeri radikuler,
ya. Lalu bisa ada defisit motorik yang asimetris dan refleks patella atau Achilles yang menurun juga. Brown-Séquard syndrome ini merupakan lesi pada sebelah medula spinalis. Jadi medula spinalis yang bulat itu hanya sebelahnya aja yang kena. Nah, itu gejalanya bakal ada hemiparese yang ipsilateral lesi dan hemihipestesi yang kontralateral lesi. Kalau Guillain-Barré syndrome itu yang tadi, dia ada defisit sensorik dan motorik LMN yang simetris dari perifer ke sentral ya. Kalau miastenia gravis itu adalah autoimunitas terhadap reseptor asetilkolin ya, yang menyebabkan kelemahan motorik akibat fatigue, tapi dia membaik dengan istirahat. Ini khas untuk miastenia ya. Nah, kita bedakan dengan sindrom konus medularis gejalanya. Di sini yang hilang itu hanya refleks bulbocavernosus saja, karena konus medularis kan hanya S3 sampai S5 ya. Karena itu juga paresa ekstremitas jarang ada, karena ekstremitas kan diaturnya oleh lumbal 2 sampai sakral 1. Jadi dia nggak kena, udah lebih atas dari konus medularis ya. Kalau ada pun distribusinya itu akan simetris dan sifatnya UMN ya, beda dengan yang asimetris dan LMN seperti cauda equina. Pada sindrom konus medularis tidak ada nyeri radikuler dan dermatom lumbal juga tidak terkena. Jadi hanya saddle anestesi aja ya. Di beberapa sumber ada yang bilang bahwa konus medularis itu defisit sensorik yang terjadi adalah perianal anestesi. Nah, ini dibedain dengan saddle anestesi ya. Kalau perianal itu dia lebih sempit lagi, hanya ada di sekitar anus aja ya. Nah, teman-teman hafalin aja. Jadi kalau perianal anestesi itu maksudnya lebih untuk sindrom konus medularis ya. Untuk gejala otonomnya kurang lebih sama, yaitu retensi urin, gangguan defekasi, dan disfungsi seksual. Nah, perlu teman-teman ketahui, antara sindrom cauda equina dan konus medularis itu bisa terjadi bersamaan ya. Justru jarang yang benar-benar murni banget hanya salah satunya ya. Tapi di soal UKM PPD nanti harusnya khas ya. Jadi kita bisa bedakannya dari gejala yang udah dikuningin ini ya. Ingat aja perbedaannya. Oke, mungkin segitu ya teman-teman. Untuk pembahasan soalnya sudah mencakup semua bahasan materi kita. Yang penting teman-teman harus bisa bedain antara dua itu ya, konus medularis dan cauda equina. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, boleh silakan ketik di kolom komen. Nanti kita akan baca dan respon sesegera mungkin. Jangan lupa untuk keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!